Beberapa di antara kami mungkin hidup ini letih, lesuh. Ada banyak beban yang kami alami dalam hidup ini. Kadang-kadang kami jadi termenung berlama-lama, gelisah. Tapi kami tahu, kami datang kepada Tuhan. Tuhan sumber hidup kami, yang memberkati kami. Dalam Tuhan Yesus, kami siap terima firman Allah. Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Bapak Gembala Suheri Gultom, dan juga sosial media gereja. Pasti saudara diberkati dengan firman Tuhan. Shalom juga bagi saudara yang ada di online, baik yang ada juga di YouTube. Saudara dimanapun engkau berada, silakan tulis dimana engkau berada, apa topik-topik doamu, kami akan berdoa bagi saudara. Stay strong, tetap kuat dalam Tuhan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun kesusahanmu. Masalah rumah tanggamu, pernikahanmu, anak-anakmu, keuangan kesehatanmu. Ada Tuhan Yesus, jawaban dan jalan keluar. Tetap kuat dalam Tuhan. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, beriman kepada ketuhanan Kristus. Bagaimana kita meyakini Dia, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sangat penting ini mengimaninya. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang mau mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ada lagi saksi Yehova yang mengatakan Yesus itu manusia utama. Manusia sempurna, bukan Tuhan. Saksi Yehova bagi kita itu aliran sesat. Karena tidak mengakui Yesus Tuhan. Itu jelas. Jadi siapa yang tidak mengaku Yesus Tuhan itu pasti pengajaran sesat. Oleh karena itu saudara tidak boleh hanya berkata, oh pokoknya Yesus Tuhan. Gak boleh gitu juga. Saudara harus punya pengetahuan. Beriman harus berpengetahuan. Harus ada dasarnya. Sehingga saudara kokoh, pondasi saudara kokoh. Supaya saudara kuat mengakui Yesus adalah Tuhan. Bukan pokoknya Yesus Tuhan, jangan begitu. Ada dasar pengetahuan Alkitab, sikit-sikit lah ya. Hari ini, siang ini diajarkan sikit-sikit. Ini nanti turunkanlah ke anak-anakmu, turunkanlah ke cucumu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, opung-opung, opung boru, opung doli, kakek nenek. Turunkan ke anak cucumu. Tuhan kita itu Esa, bukan 3. Tuhan kita 1. Berulang-ulang ajari, karena ada pengajaran yang memaksakan Tuhan kita 3. Mereka memaksakan pemahaman mereka kepada kita. Kita percaya Tuhan kita Esa. Mereka bilang tidak, 3. Udahlah, terserah kau aja bilang. Itu kan pendapatmu, nggak usah berantem lah. Menghormati aja lah perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Tapi iman kita, Tuhan kita Esa 1. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13. Mari sama-sama kita membaca 1-2 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini penting sekali perkataan Yesus ini saudara. Ketika Yesus ada di dalam perjamuan terakhir menjelang dia ditangkap. Makanya Yesus itu berkata di Yohanes 13, dia berkata waktuku telah tiba. Yohanes 12, Yohanes 1 sampai 12, dia sering berkata, waktuku belum tiba. Belum tiba untuk ditangkap. Jadi dia sudah tahu bahwa waktunya tiba ditangkap. Sehingga dia menyerahkan dirinya. Bukan menyerah. Beda menyerahkan diri dengan menyerah. Dia tahu waktuku telah tiba. Itu pada ayat yang ketiga, ayat yang ke-11, ayat yang ke-18 di Yohanes 13. 3 kali dia mengulangi kata yang sama. Waktuku telah tiba untuk ditangkap. Waktuku telah tiba untuk aku kembali kepada Bapa. Waktuku telah tiba untuk disalibkan. Segala sesuatu ada waktunya. Yohanes 13 ayat 7, coba lihat dulu ayat 7-nya. Ini penting, saya akan bagi sedikit. Yohanes 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 7, banyak hal kita yang belum mengerti. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat? Ini jawab Yesus kepada murid-muridnya. Karena Simon Petrus waktu itu ketika mau dibasuh,
Kakinya dia minta kalau bisa kepalaku juga, tanganku juga. Tapi Yesus berkata, kalau engkau sudah mandi, ngapain lagi dibasuh semuanya? Cukup yang kotor saja, kakimu saja. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ini bagus sekali berkat jadi bagi saya. Pernahkah engkau mengalami satu masalah, kau nggak mengerti kenapa ini terjadi bagi saya? Kenapa pernikahanku seperti ini? Kenapa rumah tanggaku seperti ini? Kenapa pasanganku begini? Kenapa hidupku seperti ini? Ada lagunya, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Aku lihat ada beberapa wajah-wajah kebingungan menghadapi masalah. Sabar ya, jangan buru-buru ingin tahu semua. Ada masalahmu, engkau nanti taunya setelah di sorga. Percaya aku bilang, tidak semua harus kau tahu. Kalau semua nanti tahu, nanti Tuhan kasih tahu tanggal kematian istrimu. Stres lah. Betul? Jadi jangan mau jadi orang maha tahu. Nanti Tuhan kasih tahu, ternyata ternyata anak duluan dipanggil Tuhan. Kan susah kita. Jadi udahlah, jalani aja sehari demi sehari ya. Sabar ya. Bilang sebelahnya sabar ya. Ya, bilang dia, Tuhan mengerti persoalanmu. Ya, aku aja Bapak Pendeta aja ngerti kok nampak wajah-wajahmu. Wajah-wajah mendung, susah. Ada pura-pura gak punya persoalan. Pura-pura. Gak ada manusia yang tidak punya persoalan. Pura-pura iya. Sabar. Dalam kesendirianmu ada Tuhan Yesus. Banyak kita tidak mengerti. Itu yang maksudnya. Tapi Yesus mengasih pengertian kepada mereka. Bahwa apa yang dilakukan ini, suatu waktu kalian mengerti. Kenapa kalian ada perjamuan akhir, the last supper. Perjamuan kudus terakhir. Itu Paskah terakhir bagi Yesus. Itu Paskah terakhir. Karena di Israel itu Paskah itu sangat dirayakan. Jadi itu gambaran momentum terakhir. Sehingga di malam itu malam yang sangat serius. Kita hanya melihat foto Yesus bersama murid-muridnya. Dengan murid-muridnya yang 12. Biasa aja. Tapi di situ ada cerita yang sangat menyedihkan. Sebelum perjamuan kudus. Di malam perenungan salib. Di gereja kita hari Kamis malam itu ada drama apa yang terjadi di Getsemani. Datang ya, ada ibadah malam, ibadah perenungan salib. Sehingga engkau mengerti betapa seriusnya di malam itu. Apa yang dibuat Yesus? Dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Engkau menyebut aku adalah guru dan Tuhan. Memang betul akulah guru dan Tuhan. Jadi ada 3 dasar Alkitab kita pelajari mengaku Yesus adalah Tuhan. Pertama, kita akan lihat yaitu kesaksian Yohanes. Yohanes 1 dan ayat 1 ayat 14, 2 ayat. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Allah dengan firman itu udah menyatu. Jadi nggak bisa lagi dipisahkan antara Allah dan firman.
Jadi ketika saudara mendengar firman, engkau mendengar Allah, suara Allah yang kusampaikan. Aku hanya hambanya menyampaikan suara Allah. Saya sangat berterima kasih. Dari seorang dokter, saya jadi penyampai suara Allah. Tidak harus sih meninggalkan dunia dokter, tapi saya punya panggilan khusus mengembalakan gereja Tuhan. Sehingga saya sehari-hari praktek menyampaikan suara Allah. Orang aja bangga menyampaikan suara Pak Jokowi, Presiden RI. Apalagi saya menyampaikan suara Tuhan. Saya sampaikan dengan rasa bangga, sukacita. Bukan bangga sombong, maksudnya senang. Sukacita, semangat. Sama dengan wajah-wajah kalian kulihat semangat dengar khotbah ini. Ya, masalah boleh masalah, khotbah harus didengar dengan sungguh-sungguh. Amin. Ingat Matius 4 ayat 4, makanan kita bukan hanya roti saja, tapi dari setiap perkataan Allah. Jadi saudara sedang makan firman Tuhan. Amin. Ya, semangat makan ya. Kita lagi makan. Bilang sebelahnya, kita lagi makan firman. Gak boleh makan tidur. Gak boleh. Nanti keselak. Makan harus semangat. Saking semangatnya kadang-kadang mulut begini. Gak apa-apa. Saking semangatnya. Ya, beberapa orang kulihat sampai begini. Nah, gak apa-apa. Tuhan sayang samamu. Tuhan tahu. Sampai mengangak begitu saking laparnya. Lapar firman Tuhan. Ya, makanan yang paling enak kalau lapar. Sehingga engkau nanti pulang dari sini, beberapa di antaramu sudah janjian makan di mana. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Katakan firman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Sehingga itu yang kita rayakan Natal 25 Desember. Ada kata telah lahir juru selamat, telah lahir Mesias. Itu yang disebut berinkarnasi. Berinkarnasi artinya Allah mengambil rupa sebagai manusia. Lahir di kandang domba di tempat yang hina. Dia berinkarnasi, Allah jadi manusia. Bukan manusia jadi Allah. Tapi ada banyak orang sewot, ada banyak orang tidak setuju. Kenapa Allah mau jadi manusia? Suka-sukanya lah. Masa kita atur Allah maunya jadi apa? Mana Allah lagi namanya kalau kita atur-atur. Tapi nggak boleh manusia jadi Allah. Nggak boleh manusia jadi Tuhan. Itu salah. Kalau Allah mau jadi benda apa, Allah mau jadi manusia, itu sudah hak berdaulat Tuhan. Presiden mau foto selfie sama siapa? Mana berani pas pampres melarang. Pernah kalian lihat orang foto dengan Pak Presiden? Dia kan bilang sini foto selfie. Kalau ditanya pun aku kepingin kali. Tapi belum dapat. Dia kan menguasai 280 juta. Tapi dia presiden yang rendah hati. Mau foto begini selfie. Itu presiden yang merakyat. Saudara yang saya kasihi, maka kita percaya firman itu adalah Allah. Dari Yohanes 1 ayat 1 dan 14 ini meneguhkan bahwa firman Allah dan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjelma jadi manusia. Saudara, dia berdiam di antara kita. Yesus hidup 33 tahun. Dia tinggal di antara manusia. Tapi setelah dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus, tinggal di hatimu, diam di hati saya. Aduh, ini kalau kalian paham pasti kalian loncat-loncat di hati kalian. Tapi kalau nggak paham ya biasa aja. Coba bayangkan aja lah kalau Pak Jokowi tinggal di rumahmu satu malam. Baru kalian mengekat, coba tinggal di rumahmu satu malam. Nggak peduli, Pak Jokowi mungkin rumah kita sederhana. Tapi dia bilang, aku mau tinggal di rumahmu satu malam. Kutanya dulu, perasaanmu selama tidur itu kayak mana? Malam itu mungkin kau tidak tidur.
Mana tahu Pak Jokowi butuh aqua, mana tahu dia minta mie Aceh, mana tahu dia minta apa. Betul nggak pastilah. Betul juga tengah malam, belikan dulu mie Aceh Jalan Rakyat. Pasti engkau sangat begitu, wow Pak Presiden. Bagi engkau anak-anak gadis, Agnes Monica numpang 1 jam di rumahmu. Anak gadis, kemana perasaanmu? Dia bilang, bisa nggak aku numpang mandi di rumahmu 1 jam? Kurasa engkau langsung, aduh, pingsan dulu kau baru. Ini benar. Nah, baru kan? Agak semangat kalian kan? Coba aku bilang tadi, Allah tinggal diam di hatimu. Gini aja wajahmu tadi. Songon nasoadong dampak nak. Kayak gak berdampak lah kalimat kini tadi. Pokoknya gitu, apalah songonima, pas. Allah pencipta alam semesta. Pencipta presiden. Pencipta dunia ini. Pencipta apapun yang kau lihat dalam dunia ini. Pencipta cakrawala. Tinggal di hatimu. Diam di hatimu. Kadang kita gak sadar itu. Sadarkan dirimu. Ada Tuhan pencipta alam semesta dalam dirimu. Sehingga engkau tidak takut menghadapi masalah apapun. Karena engkau bersama Allah pencipta alam semesta. Engkau tidak takut bermimpi mau buat ini, mau buat ini, buat ini. Sepanjang kasih karunia Allah turun dalam dirimu. Saya berdoa, jadilah anak kecil ya. Bangga kalau engkau punya tas. Bangga kalau ada sepatu baru. Bangga punya Yesus. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus ada di hatinya? Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, saya bangga punya Tuhan Yesus. Tinggal dalam hati saya. Saya sangat bangga. Amin. Wow. Saya berdoa, itulah kebanggaanmu. Makanya berkat yang paling mahal menerima Tuhan Yesus. Tidak ada jalan keselamatan tanpa Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun ke sorga tanpa Tuhan Yesus. Sebaik apa orang kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak ke sorga. Pertahankan imanmu. Pertahankan imanmu. Kalau ada anak mungkin bisa dibawa keluar. Supaya khotbah bisa lebih fokus. Mohon izin ya. Supaya kita semua bisa dengar. Nah saudara, saya ajak semua sama-sama supaya kita bangga punya Tuhan Yesus yang tinggal di hati kita. Allah semesta, Allah pencipta alam semesta. Yang kedua, kesaksian Petrus. Kesaksian Petrus Matius 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada Simon Petrus, kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Ada yang berkata, engkau adalah Nabi, engkau adalah Mesias, kata Petrus. Mesias itu artinya juru selamat. Apa beda Yahudi, agama Yahudi dengan Kristen? Agama Yahudi masih menantikan Mesias di tembok ratapan. Tapi agama Kristen mengakui Mesias telah lahir. Mesias bukan hanya telah lahir, Mesias telah ada di hatiku. Mesias telah ada di hidupmu, juru selamat hidupmu. Maka kalau engkau sudah punya Mesias, engkau punya juru selamat, engkau percaya setelah meninggal dunia, engkau masuk ke rumah Bapa di sorga. Engkau beriman bahwa engkau adalah anak Tuhan Yesus yang kalau engkau meninggalkan dunia ini. Ingat, anak Tuhan bukan mati namanya, meninggalkan dunia ini. Makanya ada kata selamat jalan ke rumah Bapa. Artinya berpindah tempat dari dunia ini ke rumah abadi di sorga yang kekal. Sehingga kita gak perlu takut dengan kematian. Karena Tuhan telah mengalahkan kematian. Karena kita diberikan kekekalan. Di dalam diri kita ada kekekalan Tuhan Yesus. Maka kalau engkau punya Tuhan Yesus, engkau punya hidup kekal. Pasti, tidak semoga, tidak mudah-mudahan. Bukan karena sombong, bukan karena seperti yang gak ada salah.
perbuatan tidak bisa menyelamatkan. Usaha manusia tidak bisa menyelamatkan. Hanya kasih karunia Allah lewat iman percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya ketika berkata kepada Yesus, engkau adalah Mesias. Apa kata Yesus? Dia justru menjawab ayat 18. Di atas batu karang ini, Petra, artinya batu karang. Batu karang juga melambangkan Tuhan Yesus. Di atas batu karang ini jawaban Yesus kepada Petrus. Aku akan mendirikan jemaat. Aku akan mendirikan umatku. Alam maut tidak bisa mengalahkannya. Sehingga gereja yang kuat dibangun di atas batu karang. Pernikahan yang kuat dibangun di atas batu karang. Batu karang itu Tuhan Yesus. Kalau pernikahanmu di atas Tuhan Yesus, tidak mungkin cerai. Kalau pernikahan, dasar pernikahanmu Tuhan Yesus, tidak mungkin cerai. Itu bagi saya. Maka dia berkata, tidak ada perceraian kecuali kematian. Makanya engkau anak muda, anak gadis, pilih pasanganmu yang takut akan Tuhan. Supaya nanti kalau engkau menikah sampai kematian. Cari pasangan yang merawatmu kalau engkau sakit. Cari pasangan yang membuat engkau senang. Yang sering mau menyenangkan engkau. Yang mengasihimu, yang sayang samamu. Yang setia samamu. Yang tidak pernah membentak engkau. Jangan cari pasangan kaya. Ganteng. Bodut geteng itu. Mati hoi be geteng. Mati kau dibuat gantengnya. Serius saya katakan. Mati kau dibuat gantengnya. Merawat kegantengannya itu aja udah mahal uangnya. Sempat kau punya suami nanti. Panas. Oh Tuhan. Plek. Cobalah suami bilang. Plek, hitam nanti. Matilah kau. Oh Tuhan Yesus. Jangan kau mencari outer man-nya yang hebat. Jangan. Inner man-nya yang hebat. Takut Tuhan, setia, sayang, mengasihi, merawatmu sampai tua. Suatu waktu engkau tubuhmu sakit, ingat itu. Suatu waktu tubuhmu sakit, yang merawatmu pasangan. Anak-anakmu akan pergi meninggalkan. Ya, ini bagi engkau yang belum menikah. Sadari itu. Makanya kata Amsal 31 ayat 30, kecantikan adalah kesia-siaan, kemolekan adalah kebohongan. Kegantengan adalah kebohongan, ketampanan adalah dusta belaka. Jangan. Justru karena kegantengannya itulah semua janda-janda menggoda dia. Oh Tuhan Yesus. Janda tua, janda kembang, janda muda, janda miskin. Semualah janda pokoknya. Sweet. Mati kau dibuat dia. Mati. Jantungmu cepat bengkak. Tapi bagaimana Pak kalau dia ganteng tapi takut Tuhan? Puji Tuhan. Tapi bagaimana Pak? Dia nggak ganteng, mukanya itu Pak, songo bodat. Nggak apa-apa. Lebih bagus mukanya kayak bodat tapi dia takut Tuhan. Terserah dirimu lah. Mau separah apa wajahnya kalau dia takut Tuhan, engkau akan jauh lebih bahagia. Terserah. Kan ada orang kadang-kadang mengejek orang kan. Aku nggak peduli. Karena aku tahu sakitnya menikah. Lihat wajah-wajah yang udah menikah di sini. Perwakilan apa yang terjadi. Pura-pura gak sakit iya. Pura-pura gak susah iya. Menutupi masalah iya. Ada perang dingin, perang beku, perang panas, rudal. Tuhan Yesus. Makanya ikuti retreat keluarga. Bagaimana mengubah keluarga tanpa perkataan. Saya akan terangkan itu. Bagaimana mengubah keluarga tanpa perkataan. Itu yang kulakukan sama istriku, sama anak-anakku. Karena udah capek aku dulu mengubah pasangan anak-anak dengan perkataan. Bertengkar. Saya tidak mau lagi. Say goodbye bertengkar. Say goodbye. Bertengkar sama saya sudah selesai. Coba sama-sama katakan. Bertengkar sudah selesai. Bertengkar sudah selesai. Say goodbye bertengkar. Hembus. Berkena hosamu ke sebelah itu. Ada istri suami gak capek-capeknya bertengkar. Aduh Tuhan Yesus. Udah rumahmu kecil. Kalau besar kan gak kedengaran masuknya kan. Masih bisa lagi. Ini udah kecil. Oh salah dulu kau bertengkar. Berteriak aja sedikit. Udah dengar tetangga. Bukan berarti kalau rumah besar boleh bertengkar.
Jangan ya. Saya ajak sama saudara. Yang kedua ini, Yesus berkata, Dia membangun gereja di atas batu karang yang teguh, di atas Tuhan Yesus. Bangunlah pernikahanmu di atas Tuhan Yesus. Yang ketiga dikatakan adalah kesaksian Tuhan Yesus. Jadi dari kesaksian Yohanes, firman adalah Allah, Allah adalah firman, Allah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Sekaranglah bukan di antara kita lagi, tinggal di dalam kita. Allah tinggal di dalam kita. Kalau di PL, di antara manusia. Di PB, di dalam kita. Itu lebih hebat. Makanya orang PL cemburu lihat orang PB. Kenapa? Di PB Tuhan dalam kita. Di PL Tuhan di antara manusia. Lebih hebat kita ini. Kalau saudara sadar betapa hebatnya hidup engkau bersama Tuhan. Semangat. Amin. Apapun masalahmu, percayalah Roma 8 ayat 37, engkau lebih dari pemenang. Kalau engkau doa, kalau engkau tetap menjalankan hidupmu dengan benar, kemenangan di pihak saudara. Tuhan menjanjikan umatnya lebih daripada pemenang. Karena Tuhan telah menang di kayu salib. Sehingga tidak dia biarkan anaknya kalah. Tapi dia izinkan anaknya sementara diuji. Yang ketiga, kesaksian Tuhan Yesus, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Dia berkata adalah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Ini kata Yesus. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini ngomongan siapa? Tuhan Yesus. Dia yang mengaku akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau ada orang bertanya mana ayat dia mengaku Tuhan. Inilah ayatnya. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 14 ayat 6. Akulah, inilah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang sanggup menyebut akulah jalan kalau enggak Tuhan? Akulah kebenaran dan hidup. Maksudnya akulah jalan ke sorga. Hanya Tuhan yang sanggup menyampaikan itu. Jadi kalau dari mulut Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, sama artinya akulah Tuhan. Nggak usah diprotes lagi. Itulah ayatnya jelas. Jadi kalau dibilang dia, kurang kuat. Udahlah. Imani imanmu, ku imani imanku. Tos. Namamu Ibrahim, namaku Abraham. Betul? Ingat, nggak sama Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Nabi Isa itu manusia. Itu dua objek yang berbeda. Yesus Kristus Tuhan. Ceritanya pun udah beda itu. Jangan dipaksakan sama apa yang beda. Yesus Kristus Tuhan, juru selamatku. Kalau dia mengaku itu adalah Nabi, syukurnya pemerintah sudah mengubah wafatnya Isa Al-Masih. Itu kan di Paskah. Sekarang sudah disebut dia menjadi hari kematian Yesus Kristus Tuhan. Oh luar biasa, thank you. Pemerintah bisa mengapresiasi perubahan sangat spektakuler itu bagi kita. Yang selamanya dibilang wafatnya Nabi Isa Al-Masih. Dalam hati kecilku aku gak terima itu. Karena dia bukan Nabi, dia Tuhan. Dia Tuhan. Saya bangga dengan Pak Jokowi mengumumkan Paskah adalah wafatnya Yesus Kristus. Tuhan. Emang itu kebenarannya. Dia mengaku, akulah guru dan Tuhan. Makanya dia bilang di Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa yang mau, walaupun banyak orang memfitnahmu, banyak orang menggosipmu, banyak orang menyakitimu, tetap tenang. Siapa yang mau gitu? Angkat tangan. Oh, yang lainnya kalau difitnah ngamuk. Kalau difitnah balas gitu ya. Kalau digosipi gosip lagi gitu. Kalau dijahati jahati lagi. Saya ulangi ya. Kalian sudah datang ke gereja. Bilang sebelahnya, sadar oi. Siapa yang pernah difitnah digosip? Pernah?
Siapa orang yang pernah disalahkan, padahal nggak salah. Kau ya begini, gini. Padahal nggak gitu loh. Apa yang kau bilang itu nggak benar, tapi karena dia atasan. Aduh Tuhanku, bodoh mon. Pernah nggak kalian disalahkan? Kamu begini. Ya nggak begitu Pak. Udah jangan ngomong kau. Udah. Kamu begini kan? Begini kamu begini. Sok tahu semua. Banyak kali orang sotoy. Sok tahu, itu sotoy. Bahasa kau. Walaupun kau dipitnah, diejek, disakiti begitu. Dikhianati. Sakit loh dikhianati. Ya. Pengkhianat, dengar. Mana tahu. Dengar ya. Mana tahu di ruangannya ada pengkhianat. Ingat, yang mengkhianatimu itu bukan orang Jerman. Jauh kali lah Jerman mengkhianatimu. Yang mengkhianatimu itu sahabat. Yang mengkhianatimu yang paling dekat samamu. Makanya pernahkah kau mengalami itu? Kusangkanya kau sahabatku. Begitu dalamnya pertemanan kita. 20 tahun kita bersama. Begitu teganya lah Eda sama aku. Kau ucapkan yang buruk di belakangku. Ingat Eda, tembok juga bisa ngomong. Memang tembok makhluk mati. Tapi dia bisa memantulkan energi. Kau ceritakan yang tidak benar tentang aku. Sudahlah, sampai di sini persahabatan kita. Dari mana Eda tahu? Rekaman. Ternyata di antara penggosip itu ada yang merekam. Sehingga hati-hati kalau engkau ngomongi orang. Itu juga pengkhianat ternyata. Yang kau anggap sahabatmu dalam menggosip itu ternyata berkhianat. Diteruskannya lah rekaman itu. Inilah Eda pendapatnya tentang kau. Gemetarlah kau. Tuhan, siapa yang kupercaya di dunia ini? Maka Tuhan bilang, aku tidak pernah berkhianat samamu. Aku tahu sakitmu, aku tahu ceritamu. Datang sama aku. Sehebat-hebatnya manusia cenderung berkhianat. Amsal 20 ayat 19. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Coba cek teman-temanmu, si bocor mulut, tambal. Yang suka ngomong-ngomongi orang, menggosipi orang, jangan bergaul dengan dia. Saudara yang saya kasihi, cara kita tenang menghadapi masalah. Matius 11 ayat 29. Kalau sampailah dirimu kepada teladan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba buka bang. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saudara dan saya sudah ada dalam Yesus, maka hidup saya seperti Yesus, hidupmu seperti Yesus. Tidak perlu terlalu promosi berkata, aku ini anak Tuhan sama orang. Biarlah lewat perbuatan kita dilihat orang anak Tuhan. Biarlah orang melihat saya pendeta lewat perbuatanku. Lewat cara hidupku, imanku kutunjukkan. Lewat aku memperlakukan istriku, memperlakukan anak-anakku, memperlakukan musuhku. Itulah orang melihat aku anak Tuhan. Apakah aku memperlakukan musuhku dengan jahat? Apakah aku mendoakan musuhku? Apakah aku memberkati musuhku? Itu anak Tuhan Yesus. Kalau saudara memberkati musuhmu, kalau engkau memberkati orang yang menyakitimu, itu engkau anak Tuhan Yesus. Dari cara hidupmu orang tahu engkau anak Tuhan. Nggak perlu kita promosikan, nggak perlu kebanyakan orang kadang-kadang, kita ini anak-anak Tuhan, nggak usah terlalu maju mulutmu ngomong itu. Orang tersinggung kadang-kadang, kita ini anak-anak Tuhan, oh iya kami anak hantu, kau aja anak Tuhan. Nggak usah, dari tingkah lakumu, caramu memaafkan, ketika ada orang yang kau sakiti, atau ada orang yang menyakitimu, dia berkata, maafkan saya Eda. Engkau Eda yang takut Tuhan. Engkau akan salam, saya juga Eda, saya minta maaf. Ada orang, maafkan saya Eda. Udah begini tangan Edanya. Mama Torang. Yang Edanya gini saja. Masalah belum siap.
bayar utangmu. Saya mau katakan, kalau engkau sama dengan Yesus, hidupmu mengampuni orang. Tidak ada benci di hatimu. Tidak ada iri di hatimu. Tidak ada menyimpan dendam di hatimu. Bersih hatimu dari kebencian. Karena kasih Yesus. Maka orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, maksudnya mudah dibentuk, mudah diajar. Kalau engkau rendah hati, engkau tidak tersinggung. Orang sombong itu ciri-cirinya tersinggung, sakit hati. Orang sombong itu orang yang ingin diakui. Orang sombong itu orang yang egois. Maka kalau engkau sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit tersinggung, ciri kesombongan itu masih ada. Kalau saya masih sakit hati, berarti masih ada kesombongan pada saya. Saya cek diri saya, masih adakah sakit hati? Kalau ditanya detik ini, tidak ada. Saya tidak ada sakit hati. Adakah yang menyakitiku? Ada. Adakah yang menggosip aku yang jelek? Ada. Apakah aku sakit hati? Tidak. Saya putuskan mengampuni. Saya putuskan mengasihi. Bahkan kalau mereka datang, traktir ke BPK Rika. Serius. Karena memang saya gak ada benci di hati saya. Apakah saya sempurna? Tidak. Karena saya mau belajar rendah hati. Orang rendah hati itu tidak tersinggung. Karena sudah rendah dia. Kayak mana lagi tersinggung dan rendah kali? Biarlah engkau direndahkan serendah-rendahnya. Sampai tidak ada lagi kata yang merendahkan engkau. Karena engkau sudah belajar kayak Tuhan Yesus. Direndahkan. Diludahi. Dipitnah. Dipukul. Dicambuk. Semua hujat ada pada dia. Dari salib itu lihat, tidak satu kata pun mulutnya membalas. Dia Tuhan. Orang rendah hati tidak tersinggung. Orang rendah hati tidak mudah marah. Orang rendah hati pengampun. Orang rendah hati orang yang murah senyum. Orang yang rendah hati murah memberkati. Tuhan memberkatimu. Saya berdoa. Yang kita pelajari lagi dari Yohanes 13 ayat 13 adalah teladan Yesus. Di malam itu ada Yudas Iskariot. Dia tahu Yudas Iskariot ini bakal menjual dia. Akan ada ciuman maut di Taman Getsemani. Dia tahu siapa pengkhianat. Maka dia bilang, tidak semua kalian bersih. Maka dia dia tanggalkan jubahnya. Dia tanggalkan jubahnya, dia tanggalkan segala atribut yang ada pada dia. Dia ambil kain lenan halus, diikatnya. Dia ambil ember, air, dibasuhnya satu-satu kaki murid-muridnya. Sebagai tanda aku sayang sama kalian. Murid-muridnya berkata, Guru, jangan tinggalkan kami. Siapa bersama kami? Kalian belum mengerti semua. Biarlah kelak kalian akan mengerti. Waktuku telah tiba. Aku akan disalibkan. Aku akan kembali ke Bapa. Waktuku telah tiba. Aku mengasihi kalian. Kepada Simon Petrus dia berkata, aku basuh kakinya. Simon Petrus bilang, tanganku juga, kepalaku juga. Tidak, apa yang sudah mandi semua sudah bersih. Kakimu yang kotor saja. Kepada Yudas Iskariot, anak Simon Iskariot. Dia tahu ini pengkhianat. Dia basuh. Rendahkan hatinya. Dia mengampuninya. Aku tahu engkau akan melakukan ini. Dia tidak ada dendam. Yudas Iskariot merasa tertuduh. Dan akibatnya dia menggantung diri. Padahal Tuhan mengampuni dia kalau dia mau bertobat. Kenapa ada orang mati bunuh diri? Merasa bersalah. Pesanku samamu, tidak ada dosamu yang tidak diampuni. Pesanku samamu, tidak ada dosamu yang tidak diampuni. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ibrani 10 ayat 17, aku melupakan dosa kesalahanmu. Makanya jangan suka ungkit-ungkit kesalahan orang. Rumah tangga hancur karena suka mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Jangan ungkit-ungkit. Jangan ingat-ingat kesalahan orang. Karena Tuhan tidak mengingat kesalahanmu. Dia mengasihimu. Dia tahu Yudas Iskariot. Dia basuh kakinya. Dia stres akhirnya. Dia merasa aku bersalah.
aku salah. Dan akibatnya dia tidak siap. Dan dia stres dan dia mati bunuh diri. Banyak orang mati bunuh diri karena merasa bersalah. Kenapa aku begitu? Udahlah, masa lalumu sudah diampuni Tuhan. Saudara, maukah engkau siang ini sebelum ke perjamuan kudus, maukah engkau mengampuni? Roti yang dihancurkan adalah lambang tubuh Yesus yang remuk di kayu salib. Darah yang tercurah dilambangkan dengan anggur yang tercurah. Kalau engkau mau perjamuan kudus, ampuni yang menyakitimu. Ampuni musuh. Berkati. Mungkin itu pasanganmu, mungkin itu iparmu. Ingatlah, saya memang setuju tidak boleh dekat dengan orang toksik. Tapi kalau itu keluargamu, jangan selamanya. Sesaat boleh engkau pisah. Minta sama Tuhan kemampuan dan kasih karunia. Sehingga yang beripar, bereda, berabang adik. Karena banyak orang Batak setelah menikah tidak akur. Belum lagi bicara warisan. Harga diri. Maka Tuhan bilang, Mazmur 133, yang terbaik sama Tuhan adalah keluarga berabang adik, rukun damai. Mulai dari dirimu. Supaya lewat dirimu engkau pembawa damai. Sehingga bisa makan sama, ibadah sama. Itu adalah yang indah di mata Tuhan. Wariskan kerendahan hati. Wariskan mengampuni musuh. Wariskan mau melayani. Itulah Yesus dengan rendah hati. Kalau datang pun nanti orang yang menyakitimu, melayani dia. Kasih makan, kasih minum, kasih dia kado ulang tahun. Itu sama dengan meletakkan bara di atas kepala. Perjamuan kudus artinya bersatu dengan Tuhan Yesus. Bersatu dengan sesama. Kalau engkau mau bersatu dengan Yesus, maulah engkau mengakui dosamu. Maulah engkau mengampuni yang menyakitimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.